Bab 263. Aura Chaos. Aturan Tao. Meskipun Mile tidak tahu apa-apa tentang asal-usul menara penjara alam ini, tapi dia tahu beberapa hal tentang menara penjara alam ini. Di dalam menara penjara alam, total ada 9 macam aturan Tao, dan dulu, saat menara penjara alam mengalami rusak parah, 9 aturan Tao tersebar. Artinya, 9 aturan Tao itu sendiri ada di dalam menara penjara alam. Jika tidak ada menara penjara alam, dia mungkin berakhir seperti orang misterius, dipenjara oleh menara penjara alam. Namun, dengan adanya menara penjara alam, aturan Tao yang masuk ke tubuhnya sama dengan mengembalikan barang kepada pemilik aslinya. Masalah. Tidak akan ada masalah. Tidak ada masalah. Mile tiba-tiba seperti memikirkan sesuatu, dia buru-buru memasuki menara penjara alam. Pada saat ini, lantai 2 menara penjara alam mulai bergetar. Aturan Tao pertama ada di lantai pertama dan juga merupakan segel dari tingkat pertama, sedangkan aturan Tao kedua secara alami adalah tingkat kedua. Artinya, setelah aturan Tao memasuki lantai 2, Dewa Agung Erlu kemungkinan bisa keluar. Tenggorokan Mile naik turun, masih sedikit bingung. Meskipun Dewa Agung Erlu tidak sejahat itu, tapi juga tidak bisa diandalkan. Jika dia keluar dan berkeliaran, tidak masalah, tetapi jika tidak pergi setelah keluar dan ingin merebut menara, itu akan menjadi masalah besar. Lantai 2 sangat sunyi, tidak ada pergerakan apapun. Semakin seperti ini, Mile semakin bingung. Dan pada saat ini, dia merasakan ruang hampa aturan Tao, dan segera dia merasakannya. Setelah merasakannya, dia menemukan bahwa dirinya bisa merasakan keberadaan tingkat kedua. Bisa masuk ke tingkat 2. Salah. Ini bukan tingkat 2. Wajah Mile tiba-tiba berubah, dia tercengang. Ini adalah tingkat ketiga. Tingkat ketiga. Pada saat ini, lantai 2 tiba-tiba bergetar, seperti gempa bumi. Ternyata, Dewa Agung Erlu juga menyadarinya. Seluruh lantai 2 bergetar hebat. Tampak jelas, Dewa Agung Erlu sangat marah. Karena takut Dewa Agung Erlu di lantai 2 tidak bisa berpikir jernih, Mile buru-buru berkata, Jangan marah. Aku akan cari aturan Tao tingkat kedua, kemudian membiarkan kamu keluar, boleh? Tidak ada gunanya, Dewa Agung Erlu masih mengamuk dengan hebat. Pelampiasan emosi ini membuat Mile merasa tidak nyaman. Meskipun tidak fatal baginya, tetapi menara penjara alam terhubung ke pikirannya, dan Dewa Agung Erlu di lantai 2 sangat berisik, dia pasti sangat tidak nyaman. Dan begitulah, setelah sekitar setengah jam, Dewa Agung Erlu berhenti sejenak. Mile tersenyum pahit, menghadap Dewa Agung Erlu di lantai 2, dia sebenarnya cukup mengerti, bagaimanapun juga, terkurung di menara ini selama bertahun-tahun, dan sekarang dia akhirnya mendapat kesempatan untuk keluar. Namun, ternyata aturan Tao itu salah, bukan di tingkatannya. Siapapun pasti akan menggila. Pada saat ini, sosok bayangan muncul di depan Mile. Itu adalah Dewa Agung Erlu di lantai 2, pada saat ini, menatap Mile dengan tatapan buruk. Mile berkata dengan tegas, sebenarnya, kita harus hidup dengan damai, bagaimana menurutmu? Dewa Agung Erlu tidak berbicara. Mile berpikir sejenak, lalu berkata, bagaimana kalau begini saja, dalam 1 tahun, aku akan mencari aturan Tao kedua, saat itu tiba, biarkan kamu pergi. Tapi selama periode ini, jika aku dalam kesulitan, kamu harus membantuku sebisa kamu, bagaimana? Dewa Agung Erlu menatap Mile untuk waktu yang lama, dan akhirnya tiba-tiba berkata, kamu, berkulit tebal, suka membual. Mile. Dewa Agung Erlu sudah tinggal di menara begitu lama,
jadi dia tahu tentang karakter Mile. Begitu dia mulai bersikap tidak tahu malu, takutnya mau dipukul bagaimanapun, menara penjara alam tidak akan rusak. Pada saat ini, Mile berkata dengan sungguh-sungguh, "Pernahkah kamu melihat aku membodohi orang-orangku sendiri? Aku, Mileye, berjanji, aku akan mencari aturan Tao kedua sesegera mungkin, dan saat waktunya tiba, aku akan membebaskan kamu. Namun, selama periode ini, aku harap kamu bisa membantuku di saat kritis, bagaimana?" Dewa Agung Erlu menatap Mile untuk waktu yang lama, dan pada akhirnya, berbalik dan menghilang. Tampak jelas, setuju. Mile juga lega, dia tentu saja tidak ingin terjadi hal yang tidak menyenangkan bersama Dewa Agung Erlu. Setiap orang saling bekerja sama dan saling membantu, tentu saja inilah yang terbaik. Tingkat ketiga. Setelah Mile membujuk Dewa Agung Erlu, pikirannya langsung beralih ke aturan Tao. Dan saat ini, dia sudah bisa masuk ke tingkat ketiga melalui aturan Tao kedua ini. Dan sejauh ini, tingkat ketiga belum ada pergerakan sama sekali. Masuk tidak? Mile ragu-ragu sedikit. Jika terbunuh begitu masuk, maka namanya mati konyol. Tetapi jika dia tidak masuk, dia sedikit tidak puas hati. Setelah ragu-ragu untuk waktu yang lama, Mile akhirnya memilih untuk masuk. Jika dia tidak masuk, seolah-olah ada sesuatu yang mengganggunya, dan hatinya tidak nyaman. Tak lama kemudian, Mile memasuki tingkat ketiga menara penjara alam melalui ruang hampa aturan Tao. Tingkat ketiga sangat kosong, tidak ada barang apapun. Dan tidak jauh di depan Mile, ada gumpalan energi berwarna putih, yang panjangnya hampir 2 jari, dan diam-diam melayang di udara. Terlepas dari gumpalan energi ini, tidak ada apapun di seluruh lantai 3. Energi. Mile mengerutkan kening, energi macam apa ini? Dia berjalan di depan gumpalan energi ini sangat tenang, tidak ada reaksi. Dan pada saat ini, gumpalan energi tiba-tiba bergetar, tetapi saat berikutnya, ruang hampa aturan Tao itu tiba-tiba muncul di atas kepalanya, dan dalam sekejap gumpalan energi putih menjadi tenang. Ternyata ditekan oleh ruang hampa aturan Tao. Mile berpikir sebentar, lalu berkata, "Aku akan melepaskanmu, tetapi kamu harus patuh, bagaimana?" Gumpalan energi ini tidak merespon. Mile sedikit tidak berdaya, hendak berbalik dan pergi. Tentu saja dia tidak berani melepaskan energi ini tanpa izin, karena bisa dikurung di tempat ini, pasti tidak sederhana, apalagi energi ini masih terjebak di lantai 3, pasti lebih tinggi tingkatannya dari Dewa Agung Erlu di lantai 2. Pada saat ini, energi itu tiba-tiba bergetar lagi. Mile berhenti, dan di bawah kendalinya, aturan Tao tiba-tiba pergi, dan pada saat ini, gumpalan energi melayang tepat di depannya, seolah-olah memandangnya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba berubah menjadi cahaya putih dan menghilang tepat di antara alis Mile. Dalam sekejap, kepala Mile menjadi kosong. Segera, sebuah adegan muncul jauh di dalam kepalanya. Ini dalam kekacauan yang gelap gulita, di sekitarnya tidak ada apa-apa, hanya sepetak gelap. Tiba-tiba, kekacauan ini meledak, segala sesuatu di sekitarnya mulai mengalami perubahan kualitatif, dan begitulah, berlangsung cukup lama, dan sekitarnya menjadi langit berbintang, dan di langit berbintang ini, ada gumpalan energi yang mengambang. Segumpal energi berwarna putih. Tetapi pada saat ini, sebuah menara hitam setinggi hampir 10.000 kaki tiba-tiba muncul di langit berbintang ini. Saat berikutnya, energi putih langsung diserap ke dalam menara, dan menara itu berubah menjadi cahaya hitam dan menghilang jauh di langit berbintang yang luas. Adegan berhenti tiba-tiba. Di dalam menara, Mile kembali sadar,
dan pada saat ini, hatinya bergemuruh seperti gelombang. Menara penjara alam. Menara yang terakhir muncul di benaknya barusan adalah menara penjara alam. Dan gumpalan energi ini disebut aura chaos. Lahir di saat kekacauan alam semesta, lahir bersamaan dengan alam semesta. Dan yang lebih tragis, begitu lahir langsung dibawa kabur oleh menara penjara alam. Tidak lama setelah memasuki menara penjara alam rusak parah dan kemudian disegel secara paksa. Karena itu, dia sama sekali belum tumbuh dengan sendirinya, dan sekarang setara dengan anak berusia 3 tahun. Adapun efeknya, Mile tidak tahu. Namun, dia merasa sangat nyaman setelah energi ini berada di dalam tubuhnya, dan energi ini akan terus berkeliaran di tubuhnya. Saat energi ini berkeliaran, dia menemukan bahwa seluruh tubuhnya terasa sangat nyaman, seolah-olah kotoran di tubuhnya telah dibersihkan. Sangat nyaman. Membersihkan tubuh. Mile tahu, sebenarnya ada banyak kotoran dalam tubuh manusia, apalagi manusia makan sayur dan buah-buahan. Dan di dunia ini, beberapa harta langit dan bumi dapat mencuci tubuh, yaitu menyerap kotoran tubuh manusia, sehingga fisik seseorang dapat mencapai transformasi kualitatif. Tetapi harta karun langit dan bumi semacam ini sangat sulit diperoleh, dan hanya beberapa kekuatan teratas yang bisa memilikinya. Dan aura chaos di tubuhnya sekarang tamak jelas memiliki efek ini. Meskipun energi ini tidak dapat meningkatkan kekuatan tempurnya, tapi efeknya bahkan lebih besar daripada meningkatkan kekuatan tempurnya. Barang bagus. Mile menyeringai, seolah memikirkan sesuatu. Dia merasakan energi ini, dan saat berikutnya, dia tertegun di tempat. Karena pada saat ini, dia tidak bisa merasakan keberadaan dirinya. Dia menyadari, bukan hanya auranya yang menghilang sepenuhnya, dia bahkan tidak bisa merasakan dirinya sendiri, seolah-olah dirinya tidak ada. Tapi masalahnya, dia masih ada di sini. Keluar dari ruang hampa, bukan lagi di 5 elemen. Dia hanya mengalami situasi ini saat berada di sisi seseorang, dan orang itu adalah wanita misterius. Mile benar-benar tercengang di tempat. Bersambung.